Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas laporan praktikum jaringan komputer, yaitu langkah-langkah dalam instalasi WordPress. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, di sini saya akan menjelaskan teori dasar terlebih dahulu, yaitu pengertian dari WordPress. WordPress adalah Content Management System atau biasa disebut dengan CMS yang diluncurkan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2004. Sebagai sebuah CMS, WordPress bisa membantu Anda membuat dan mengolah website tanpa coding. Anda bisa menata tampilan, mengubah fitur, dan membuat konten di website dengan mudah. Jadi, cocok untuk digunakan pemula sekalipun. Setelah itu, WordPress juga mempunyai ada fungsi, yaitu menampilkan tulisan pada website sederhana. Namun, WordPress telah berkembang dan mendukung berbagai macam website, seperti membuat website perusahaan, membuat website portofolio, membuat website forum, dan lainnya. Dan adapun kekurangan dan kelebihan dari WordPress itu sendiri. Yang pertama itu ada kelebihan. Di sini ada 4 poin kelebihannya. Yang pertama ada instalasi mudah, yang kedua ada update interaktif, yang ketiga ada banyak sekali fitur tambahan dari plugin, dan yang terakhir bisa dihubungkan dengan layanan pihak ketiga. Dan selanjutnya ada kekurangannya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada perlu diinstal manual, yang kedua harus teliti dalam memilih plugin dan tema yang berkualitas, dan yang terakhir yaitu kecepatan berkurang seiring penggunanya. Dan di sini ada fitur-fitur WordPress. Yang pertama ada post, yang kedua ada page, yang ketiga ada media, yang keempat ada comment, kelima ada arrange, yang keenam ada plugins, ketujuh ada tools, ke-8 ada user, dan terakhir ada setting. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah WordPress-nya. Dan ini adalah peta konsep untuk WordPress penginstalan WordPress di Ubuntu. Dan di sini ada persyaratannya dan apa saja yang dibutuhkan. Masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita buka VirtualBox-nya dulu untuk mengecek IP address-nya. Di sini login my server terlebih dahulu, lalu kita ketik IP addr. Jika sudah diketik akan tampilan seperti ini dan muncul IP address-nya. Jika sudah muncul IP address-nya, kita buka putih, kita masukkan di dalam hostname putih. Setelah itu klik open. Lalu masuk ke putih dan login username dan password-nya. Dan di sini kita membutuhkan cmd untuk membuka file lokasi host. Ketik cd c Windows System 32 Drive etc. Lalu dir untuk membuka lokasi file host. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu ketik notepad.host untuk membuka notepad-nya. Lalu pointing dengan nama domain yang kita buat beserta dengan IP address seperti di bawah ini. Kita pointing evita.id itu IP address-nya, dan di sini masih IP address dan evita.id. Lalu jika sudah, kita ping menggunakan nama domain yang tadi sudah kita pointing seperti ini. Lalu kita masuk ke langkah kedua, yaitu create DB, username, dan password. Langkah ini membuka web browser, lalu masuk dalam PHP main admin dengan masukkan IP address-nya dan PHP main admin, dan login menggunakan username dan password. Di sini loginnya. Setelah itu kita create database dan ketikkan pada kolom tersebut WordPress dan memilih utv8mb3_unicode_c dan klik create. Jika sudah, tampilan akan seperti ini. Lalu masuk ke menu user, account, dan
add user account dan isi kolom seperti gambar di bawah ini. Setelah itu klik klik bagian di kiri yang di panah ini. Setelah itu masuk ke langkah ketiga, yaitu download WordPress-nya. Ketikkan pada putih cd var www.html, ketikkan juga sudo mkdir WordPress dan ketikkan is. Diketik. Setelah itu, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Dan di sini kita sudah membuat directory WordPress-nya. Ini direktorinya. Setelah itu ketikkan sudo wget https://wordpress.org/zip untuk mendownload file zipnya. Ini ya. Jika sudah, selanjutnya langkah keempat yaitu extract WordPress. Pada step ini akan menggunakan ekstrak pada zip dengan mengetikkan sudo unzip zip. Di sini diketikkan di sini, lalu di sini kita akan masuk dalam file atau directory WordPress-nya dengan menggunakan perintah cd WordPress lalu is. Ya sudah, tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu ketikkan sudo apt install mc spasi strip y untuk menginstal mc-nya. Di sini ya, ini. Jika sudah seperti ini, lalu akan muncul aplikasi yang sudah bisa kita jalankan. Dan ini adalah tampilan aplikasinya. Dan masuk ke langkah kelima, yaitu setting ownership dan permissions. Di sini WordPress-nya masih dalam root, maka kita akan rubah terlebih dahulu. Kita akan rubah WordPress-nya dengan masukkan perintah sudo cron spasi r www spasi strip data titik 2 www strip data WordPress kayak sendiri. Udah dimasukkan perintahnya, lalu masukkan lagi perintah sudo chmod spasi strip r 755 WordPress garis miring is strip la. Ya sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan masuk ke langkah yang terakhir, yaitu install WordPress-nya. Buka browser dan masukkan domain yang sudah dibuat. Lalu jika muncul tampilan seperti ini, maka biarkan saja terlebih dahulu. Silakan masuk ke webmin menggunakan IP .2 10.000, lalu login dengan menggunakan username dan passwordnya. Selanjutnya kita membuat port virtual host pada menu Apache Web Developer seperti pada di bawah ini. Lalu buat 3 port dengan contoh seperti di gambar ini, lalu klik apply change. Klik apply change di bagian pojok kanan. Setelah itu masuk lagi ke web server lalu refresh. Jika sudah muncul WordPress, maka kalian bisa pilih bahasa lalu continue. Sini pilih bahasa Inggris. Lalu pada step ini kalian buat database nama, menuliskan username dan password, lalu jika sudah klik submit dan klik submit. Lalu kalian buat saja dengan menginput sebuah permintaan. Jika sudah berhasil, maka akan seperti ini tampilannya. Setelah login, maka akan seperti ini dalam WordPress-nya. Dan seperti ini. Dan ini merupakan tampilan WordPress dengan tema yang sudah diubah. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah WordPress adalah salah satu media paling populer untuk membuat website, apakah itu berupa blog pribadi, situs perusahaan, situs edukasi, dan situs penjualan. WordPress merupakan CMS paling populer dan paling banyak digunakan saat ini. Ribuan plugin yang bisa didapat dengan mudah menggunakan fitur paling menarik dari WordPress. Membuat website di WordPress sangat mudah karena banyak plugin yang tersedia dengan gratis untuk menambah fitur-fitur di dalam situs kita. Pengguna WordPress juga dapat menginstal dan memilih tema yang telah disediakan sesuai keinginan kita. Tema atau themes WordPress tersebar banyak sekali di internet, dari yang gratis sampai yang berbayar. Jadi membuat WordPress ini sangat mudah tanpa biaya, tapi juga bisa berbayar jika ingin membeli fitur atau tema tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.